Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah kita mengangkat cerita bahwa sebagian dari bangunan untuk pondok pesantren Darul Quran telah dirubah oleh Yusuf Mansur dengan warung steak and shake. Lalu orang-orang berkomentar, di antara komentarnya menuduh Yusuf Mansur itu seorang pengkhianat terhadap umat. Nah, persoalannya Yusuf Mansur terpengaruh nggak dia kalau dituduh pengkhianat? Bagi Yusuf Mansur, dituduh pengkhianat itu bagi dia nggak ada masalah, terserah lu dah, paling gitu aja dia. Asal duit masuk, mau pengkhianat kayak gitu kan. Bahkan ada channel yang mengatakan dia tuh sudah mendekati kepada kufur gitu. Karena perintah-perintah Allah kan cerita orang kufur yang begitu tuh. Kufur yang kita maksud kufrun duna kufrin gitu. Ya kalau orang kafir kan memang udah nyata-nyata dia menyatakan kafir gitu. Kalau Yusuf Mansur dia masih mengaku Islam tapi perilaku dan keyakinan beragamanya seperti orang kafir gitu. Maka para ulama disebut tindakannya atau keyakinan kufur. Dia nggak peduli. Tuhan, dia bilang Tuhan yang benar ente menciptain orang. Itu mempertanyakan itu kepada Tuhan, kepada Allah. Kita bisa terjatuh ke dalam derajat kekufuran. Tapi Yusuf Mansur yang penting buat dia kan bagaimana mendatangkan uang. Maka tuduhan pengkhianat bagi dia sangat ringan. Nah sekarang memasuki tahun 2024 ini, itu santrinya kan makin sedikit. Kabar terakhir saya dengar tuh, ya dia untuk semua santrinya itu tidak lebih dari 25 orang. Maka secara organisasi kepesantrenan itu nggak sanggup itu. Pasti nggak sanggup, kecuali ada uang yang di stok. Kenapa? Berlistriknya mahal itu. Berlistrik, ya kan? Kemudian air, gaji pegawai kebersihan, gaji guru-guru, pasti dia nggak akan sanggup. Lalu kalau dia robah itu pesantrennya menjadi warung steak and shake, kira-kira orang akan ribut nggak? Atau Yusuf Mansur akan tersinggung nggak? Gitu. Pertama ya tentu masyarakat akan ribut. Ini pondok pesantren yang uangnya dikumpulkan dari roadshow sedekah, orang-orang yang berinfak, tujuannya tentu bukan untuk membangun warung steak and shake. Tapi Yusuf Mansur nggak ada urusan. Aneh ini cari duit, kira-kira gitu kan. Aneh ini cari duit. Nggak bisa cari duit dengan rumah tahfiz, salah ente. Aneh robah ini jadi warung steak and shake. Itu bisa-bisa gitu. Cuma tentu kita harus memperhatikan. Karena Yusuf Mansur semua cara halal aja. Bayangkan itu ya, cerita lain tuh. Itu TKW di Hong Kong. Dia tuh memeras keringat. Meninggalkan keluarga. Itu dihibur oleh Yusuf Mansur dengan cerita dongeng. Dengan proposal tabung tanah. Proposal itu nanti anak-anakmu pulang itu masa depannya lebih baik. Dirubah oleh Yusuf Mansur. Mula-mula ceritanya kan Hotel City Syariah. Iya kan? Nggak laku Hotel City Syariah, dirubah sama dia hotel jam-jaman. Itu anak-anak muda menyewa hotelnya itu pasti tindakan maksiat. Kalau bahasa kata pasti bisnis Yusuf Mansur bisnis lendir. Dia juga nggak peduli. Ini melanggar syariat, nggak ada urusan. Yang penting bisnis aneh masih berdiri megah. Gitu. Jadi kalau itu terjadi nanti, ya itu mungkin terjadi nggak ya kita lihat. Tapi kalau santri nggak ada lagi ya karena siapa juga yang mau memasukkan anaknya dengan kondisi pesantren seperti itu. Dan kelakuan Yusuf Mansur yang seperti itu gitu. Jadi mau tidak mau itu nanti dia akan menemui
menemui permasalahannya. Dan kalau nanti dia robah menjadi warung stick and shake, maka kita akan lihat ya masyarakat tentu akan merespon dengan negatif. Tapi ingat juga ya, kalau pesantren ini sudah dihukum oleh masyarakat, nanti warung-warung itu juga akan dihukum. Karena nggak ada yang sanggup melawan kekuatan masyarakat ini. Nggak ada yang sanggup. Kalau mereka bersatu atau kesadaran bersamanya tumbuh gitu, udahlah Sumansur jangan belagak-belagu gitu. Nggak ada lah, mau punya 1000 warung stick, bangkrut nanti itu. Yakin saya. Kita lihat ya kilas balik sejarah ya. Itu dulu ada seorang gubernur di Jakarta, katakanlah Ahok gitu ya. Basuki Cahayapurnama. Dia mencoba menentang semangat kolektif masyarakat Jakarta. Demo orang rame-rame. Ya kan? Rame sekali, jutaan yang ikut gitu. Itu nggak bisa ditahan. Kalau lihat jauh lagi ke belakang gitu. Rejim Orde Baru itu kan punya semua dia. Militer di tangan dia, polisi di tangan dia, kemudian sokongan politiknya kuat, kemudian ditambah lagi sumber-sumber ekonomi dia pegang. Semua media komunikasi di bawah kontrol rejim Soeharto. Tapi coba lihat, ketika kolektif masyarakat sudah mengatakan stop, orang turun ke jalan rame-rame, nggak bisa ditahan. Apalagi ini hanya cerita Yusuf Mansur. Jadi kalau dia terus-terus melawan semangat beragama umat ini gitu, oh itu lama-lama nanti reaksi kolektif di masyarakat itu akan timbul. Pasti timbul. Dan reaksi masyarakatnya itu ya bagaimana misalnya kalau orang sudah rame-rame nggak mau lagi makan di situ gitu. Sekarang kan kalangan-kalangan tertentu sudah nggak mau. Kalau nanti kelas menengahnya juga merasakan sudah nggak mau gitu. Wah ini makan di sini katakanlah gitu. Dia punya kesadaran ini modalnya ini modal yang sudah dicampuri dengan cerita setan. Nanti kalau kita makan di sini kita makan jurik. Itu kan. Nggak mau dia. Dan begitu mereka tidak mau, udah selesai itu. Nah berapa lama mengajak orang untuk tidak mau gitu. Itu tergantung kesadaran kolektif bersama. Tapi Yusuf Mansur nggak bisa itu petentang-petenteng terus. Itu mengelabui masyarakat gitu. Diingatkan Anda ini mengecewakan umat, dia nggak peduli. Bahkan sekarang ini dia bilang, ini nggak ustadz, gitu kan? Dia cukur jenggotnya, dia robah penampilannya, dia tinggalkan atribut-atribut ustadznya. Sekarang dia fokus menampilkan diri sebagai pengusaha muda gitu. Tapi kan Yusuf Mansur siapa dia, orang kan tetap tahu. Track recordnya atau jejak digitalnya kan tidak bisa dihapus. Bagaimana menghapusnya? Kita aja udah lebih dari 2 tahun mengomentari jejak digitalnya itu belum selesai. Belum selesai. Ada yang masa kritiknya sebentar gitu. Misalnya kasus-kasus yang berhubungan dengan asusila gitu. Itu kita tahan dulu. Kita tahan dulu mengomentarnya untuk tidak berlanjut. Tapi kalau pejabat publik yang terlibat asusila di tengah masyarakat kita, masyarakat sudah cepat bereaksi. Gitu. Lihat aja tuh kasus ketua KPU Hashim Asy'ari. Langsung itu dia pecat, ya kan? Sebagai ketua dan sebagai anggota gitu. Coba reaksi cepat. Gitu. Nah ini kepada Yusuf Mansur reaksi orang juga akan cepat nanti nih. Karena wilayah yang dia masuk itu tidak ada yang kebal hukum. Nggak ada. Pejabat aja nggak kebal hukum kalau udah masuk wilayah-wilayah seperti itu. Begitu dia masuk ke wilayah-wilayah sensitif dari agama ini, wah itu nggak ada yang kebal. Nggak ada. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan orang sudah nggak takut dituduh. Ini dituduh nanti melawan Islam gitu, atau dituduh nanti anti Islam gitu. Nggak ada.
Orang mengkritik, kritik aja. Mengkritik Yusuf Mansur itu tidak ada hubungannya dengan melawan Islam. Dan orang udah punya keyakinan seperti itu sekarang. Maka terus-terusan Yusuf Mansur mengelabui umat Islam ini, tunggu sebentar lagi reaksinya itu akan datang. Reaksinya pasti datang. Jadi kalau Yusuf Mansur terus-terusan ya menimbulkan rasa sakit hati di kalangan Islam. Misalnya nih, ini usahanya dulu kegiatan keagamaan. Ini pesantren. Dia rubah jadi warung steak and shake misalnya. Pasti respon di mana-mana akan muncul. Ini salah satu YouTube channel sudah menuduh dia itu pengkhianat. Nah, yang lain nanti kita tunggu apa reaksi dan implikasinya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tunggu. Insya Allah, Allah akan menunjukkan kebenaran agamanya dan akan membersihkan para perampok dan para pencuri yang menjual ayat-ayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.